Voice of Indonesia. Pendengar Voice of Indonesia, kali ini adalah interview spesial dengan Evelyn Cornelia Chandra sebagai Direktur Festival Luar Negeri PPI Dunia yang acaranya baru diadakan kemarin pada tanggal 6 Januari 2024 tentunya, dengan awal tahun baru bersama dengan kegiatan tema baru yang bisa mungkin menemukan kesempatan untuk para pemuda di Indonesia mendapatkan pembelajaran dan mencari ilmu ke luar negeri sana. Jadi ayo pendengar Voice of Indonesia, kita sambut Kak Evelyn Cornelia Chandra. Selamat datang. Bagaimana kabarnya? Halo. Iya. Di sana bagaimana kabarnya? Baik? Baik. Oke. Kakak sendiri gimana? Oh, tentu sekali baik dong ya. Apalagi di hari Minggu gini biasanya enaknya mengumpulkan informasi ya tentunya, sambil mencari peluang juga kita untuk mungkin bisa pergi ke luar negeri sana. Betul. Oke, nah pertama-tama kami ingin mengucapkan nih selamat atas terselenggaranya event Gerakan Pelajar Indonesia yang mendunia pada kemarin tanggal 6 Januari 2024. Nah, bisa diceritakan nggak sih sedikit tentang apa aja kegiatannya yang diadakan di sana dan narasumbernya siapa aja nih yang diundang untuk acara kali ini? Oke, kalau kemarin kita ngundang beberapa narasumber sih. Salah satunya ada Kak Hendra Aditya, Abdul Ahar, Bilarso, dan Gracika Bunga. Oh. Terus juga ada kita sempat invite Erick Thohir dan juga sambutan dari Guretno Marsudi. Terus untuk acaranya sendiri ini kita tuh berharap dengan adanya program GPIM yang akan dilanjutkan nantinya dengan PPO Edufest itu kita akan berfokus pada pentingnya gimana nih pembekalan sebelum kuliah di luar negeri. Karena waktu itu pengalaman aku sebelum kuliah ke luar negeri tuh lumayan banyak hal yang aku tuh banyak bingung. Salah satunya kayak gimana sih budaya di salah satu negara tersebut, apa sih yang harus dipersiapkan. Jadi bukan cuma teman-teman dipersiapkan secara akademik dan secara mental, tapi juga ada banyak hal yang bisa kita berikan juga buat teman-teman, salah satunya di budaya ataupun di sosial. Nah, dengan GPIM ini kita berharap tuh kita bisa berikan pemahaman dan juga wawasan baru kepada seluruh pelajar Indonesia biar mereka bisa menyesuaikan diri di lingkungan baru waktu mereka udah sampai nih di negara yang mereka pilih untuk melanjutkan studi mereka. Itu sih sebenarnya kurang lebih untuk acara ini. Kita mau memberikan kayak pengetahuan akademis, bukan cuma pengetahuan akademis, tapi juga keterampilan sosial, kemampuan beradaptasi, dan juga tingkat dimana kayak waktu kita ke luar negeri itu pastinya kita perlu beradaptasi lagi kan sama lingkungan baru, dan juga diperlukan juga tingkat kemandirian dari masing-masing pelajar. Oke, dan untuk Kak Evelyn sendiri kan tadi berkata bahwa dari pengalaman sebelumnya untuk belajar di luar negeri, kalau kami boleh tahu dulu Kak Evelyn itu perginya kemana ya? Aku di Tiongkok. Oh, di Tiongkok. Ada budaya yang berbeda dari di Indonesia, seperti misalnya kita bahas yang belum lama ini merayakan tahun baru. Apakah kegiatan-kegiatan yang dan budaya yang unik selama menjalani pendidikan di Tiongkok? Kalau menurut aku yang unik itu karena kita nggak merayakan tahun baru, jadi yang meriahnya itu di pas Chinese New Year-nya. Terus yang bikin aku agak shock pas datang sih sebenarnya lebih ke karena keterbatasan bahasa sih, jadi kurang siap, terus kayak belum beradaptasi dengan baik juga waktu itu, jadi lumayan agak kaget dikit di akunya gitu. Oke, dan tapi di sana jadi budaya yang bahasa yang digunakan itu lebih ke bahasa Inggris atau bagaimana saat melakukan pembelajaran di kampusnya? Kalau aku emang ambil bahasa Inggris sih, bahasa pengantarnya. Cuma untuk sehari-hari tetap perlu menggunakan bahasa Mandarin. Seperti beli ke pasar gitu atau mungkin kemana mulai menawar-nawar ya untuk harga. Iya harus pakai bahasa Mandarin itu. Tapi lingkungannya enak ya selama di sana. Kayak Lingkungannya enak sih, nyaman juga tempat tinggalnya. Dan untuk yang diambil itu S1 dengan jurusan? S1 dengan jurusan Food Science and Engineering. Oh, Food Science dengan Engineering ya.
Jadi bisa lebih dibilang menggunakan bahasa angka ya dalam menyelesaikan tugas-tugas dan diskusi lainnya. Oke, nah di sini kan dari acara event PPI ini ada kata mendunia. Apakah peserta yang hadir itu dari seluruh dunia atau misalnya dari Indonesia yang mempunyai kesempatan untuk belajar di seluruh dunia? Seperti itu. Untuk acaranya kita terbuka sih, kita terbuka untuk anak-anak SMA, anak-anak kuliah saat ini yang ada di Indonesia, ataupun anak-anak yang berkuliah saat ini di luar negeri, mau itu S1, S2, atau S3, mungkin teman-teman yang dari Indonesia yang sekarang udah S1, mau ambil S2, boleh join juga tuh di GPIM kemarin. Nanti kita akan next ada PPO Edufest juga, untuk teman-teman yang masih SMA juga mungkin kayak mau cari tahu nih info-info beasiswa yang ada di luar negeri, mau cari tahu gimana budayanya, gimana cara beradaptasi, akademisnya apa yang harus dipersiapkan. Mungkin ada yang kayak perlu siapin esai atau semacamnya itu, nanti kita bisa berikan pelatihan juga. Atau ya kita bisa berikan pelatihan juga. Dan juga di Velari sendiri tuh kita ada beberapa program, salah satunya ada kepelatihan bahasa Inggris, IELTS, dan juga ada pelatihan pembuatan esai segala macam seperti itu. Nanti teman-teman mungkin bisa join juga kalau teman-teman mau ikut dan mau tahu caranya bagaimana, biar bisa kita persiapkan dan kita sama-sama nih memberikan pembekalan buat teman-teman yang baru mau ke luar negeri untuk meneruskan studinya. Oke, jadi menarik sekali ya. Jadi pelajar juga dibantu juga untuk pembekalan sebelum pergi ke luar negerinya. Dan kalau saya dengar-dengar itu kemarin katanya ada beasiswa yang fully funded dan juga dari pribadi juga ada menggunakan dana pribadi. Dan selama event itu apa dari kampus mana saja yang memberikan fully funded atau bisa diceritakan kepada kami kampus mana saja nih yang menyediakan jasa untuk beasiswa fully funded untuk pelajar-pelajar dari Indonesia? Kalau dibilang fully funded dan segala dan yang beasiswa fully funded ini sebenarnya lumayan banyak sih, bukan cuma terbatas dari apa yang kemarin disampaikan. Kayak kan kalau sekarang kita juga ada yang beasiswa LPDP dan juga berbagai macam beasiswa yang ditawarkan dari kampus-kampus. Kalau misalnya dulu pas aku di Tiongkok itu lumayan banyak juga beasiswanya, kayak dari pemerintah tuh akan provide beasiswa biasanya. Terus juga dari kampus-kampus juga akan provide beasiswa. Jadi mungkin nanti kita juga ada di salah satu program di mana kita tuh akan share beasiswa yang sudah kita kumpulin di database kita sendiri. Jadi cuma itu belum semuanya selesai sih. Tapi kita kayak ya provide banyak beasiswa baik itu dari yang di provide dari pemerintah atau dari kampus, yang itu tuh bisa ya fully funded atau mungkin bisa 75%, 50% dan sebagainya seperti itu sih. Jadi untuk beasiswa itu sebenarnya cakupannya cukup luas ya. Jadi nggak cuma dia terbatas di beberapa kampus yang kemarin disampaikan aja, tapi hampir di seluruh negara tuh pasti provide beasiswa itu, mau itu dari pemerintah ataupun dari sekolah. Nanti untuk database beasiswanya nanti mungkin akan kita share setelah kita selesai untuk compile semuanya. Oke. Dan untuk negara yang paling populer nih menjadi target tujuan untuk para pelajar-pelajar dari Indonesia, itu negara mana nih yang menjadi peringkat 3 besar untuk menjadi kunjungan? Waduh. Agak referensi tiap orang sih ini sebenarnya. Tapi kalau dari datanya tahu ya, seperkiranya kalau misalnya yang paling ramai itu nomor 1 deh, yang paling ingin dituju oleh masyarakat, bukan masyarakat ya, lebih tepatnya pemuda dari Indonesia. Paling banyak sih kita Australia sama Tiongkok sih. Australia sama Tiongkok ya. Apakah karena kampusnya atau memang karena pengen melihat sightseeingnya gitu? Mungkin dua-duanya kali ya. Oke. Karena mereka provide paling banyak beasiswa sih sejauh ini. Oh, paling banyak ya tandanya. Oke. Dan sebagai Direktur Festival Luar Negeri PPI Dunia, kegiatan apa saja nih yang akan diselenggarakan pada tahun 2024 ini? Kegiatan-kegiatan ke depannya. Kalau untuk kegiatan yang paling besar, kita nanti akan ada PPI Edufest dan juga PPI Art Fest.
Kalau misalnya Edufest itu lanjutan dari GPIM ini. Kalau misalnya nanti Artfest tuh untuk perkenalan budaya sih. Perkenalan budaya. Jadi kayak mahasiswa diberitahukan mengenai budaya-budaya apa saja negara yang akan mereka tuju atau bagaimana tuh jadi? Iya, kurang lebih kayak gitu sih. Oke, oke, oke. Dan selama pembelajaran budaya seperti itu, apakah nanti mahasiswa dan juga siswa yang akan berangkat ke luar negeri sana juga akan diminta untuk mengenalkan budaya-budaya dari Indonesia ke masyarakat-masyarakat lokal? Atau mungkin bisa diceritakan pengalaman pribadi selama Kak Evelyn berada di Tiongkok sana? Kalau aku kemarin ada sih kayak kita pakai batik gitu, terus sempat juga ada acara kampus juga itu tuh kita jualan makanan Indonesia di kampus, terus juga bakal akan ada acara PPPI negara masing-masing. Kayak misalnya aku kemarin ada PPI Tiongkok, nanti juga ada PPI Australia, ada PPI Singapura, Malaysia dan banyak lagi. Nah itu tuh setiap PPI negara tuh akan punya acara masing-masing di mana kayak kita juga bisa nih untuk share budaya kita, apa yang kita punya juga nih di negara kita, dan kita bisa share juga ke teman-teman yang ada di lokal. Oke, itu jualannya kayak misalnya risol atau Kayak kalau risol bahannya gak ada sih. Cuma kemarin sempat teman-temanku ada yang jualan kayak nasi kuning, terus bikin tempe, kayak gitu. Oke, oke, oke. Jadi kayak laku gak sih kayak makanan dagangan-dagangan dari Indonesia, lebih tepatnya kuliner Indonesia tuh untuk masyarakat lokal sana laku gak sih? Surprisingly laku sih kemarin. Oh, laku ya. Dan kata orang-orang sana gimana rasa makanannya? Makanan kita. Kayaknya enak. Enak. Mantap. Oke, nah sebelum kita akhiri perbincangan kali ini, saya ada pertanyaan terakhir nih. Bisa diceritakan nggak sih sisi enaknya kuliah di luar negeri itu seperti apa? Sekaligus bisa diberitahu nih persiapan yang paling penting untuk dipersiapkan sebelum pergi belajar di luar negeri itu apa saja gitu, supaya kita tidak terlalu culture shock saat kita datang untuk belajar di sana. Oke, kalau menurut aku yang enaknya adalah karena teman-teman yang bervariasi juga dari berbagai daerah Indonesia ataupun mungkin dari luar negeri, yang membuat aku dapetin banget sih sebenarnya kayak ya gimana sih cara kita beradaptasi juga sama teman-teman di berbagai daerah, sama teman-teman internasional kita, terus gimana cara kita bisa berkomunikasi sama mereka. Itu tuh ya sesuatu lah buat aku karena kalau misalnya kita kuliah di Indonesia mungkin itu nggak bisa didapetin karena mungkin teman-temannya akan ya udah terbatas dengan teman-teman yang berada di daerah masing-masing aja gitu. Cuma karena ini lingkupnya lebih besar, jadi itu juga dapat satu hal gimana kita kayak ya bisa belajar lah gimana cara kita beradaptasi, berkomunikasi juga. Terus kalau buat aku yang jadi benefit lainnya adalah kayak karena di sana kita juga banyak teman-teman yang Indonesia juga, kita ada PPI masing-masing di PPI negara ataupun mungkin ada lagi PPI kecil-kecil lah, PPI dari kampus, dari masing-masing kota. Nah itu kan buat aku juga ya gimana kita bareng-bareng di luar negeri, tapi tetap ada nih kebersamaan dari Indonesia, tetap ada nih teman-teman Indonesia yang juga sama-sama kita tuh lagi mau menempuh studi bersama-sama nih, kita mau terus memajukan Indonesia bersama-sama juga. Terus apa sih yang harus di-prepare? Kemarin sih sebenarnya kalau dari aku yang harus di-prepare adalah IELTS pastinya, terus harus prepare juga esai dan juga nilai-nilai rapot SMA. Cuma mungkin nanti itu akan berbeda juga sih buat teman-teman lain yang di negara lain juga, karena negara lain pastinya punya ketentuan yang berbeda gitu. Tapi kalau untuk gimana caranya biar nggak culture shock di sana, pasti perlu untuk nge-search dulu sih gimana, apa sih yang budaya mereka, apa sih yang jadi kebiasaan mereka. Kalau misalnya di Tiongkok kemarin itu kan kita terbatas ya, kita nggak bisa akses Instagram, nggak bisa akses WhatsApp, jadi yang kita perluin adalah kita harus search VPN dulu, kita harus cari tahu gimana sih metode pembayaran di sana, gimana sih kita harus pakai aplikasi apa sih untuk komunikasi di sana, seperti itu sih. Tapi kalau mungkin di beberapa negara lain kan ada aplikasi yang berbeda ya. Kalau misalnya di Korea mungkin ada Kakao Talk, atau mungkin di Taiwan dipakai Line segala macam, dan seperti itu sih.
Oh, Gitu mungkin dari aku. oke. Dan mungkin terakhir lagi nih, untuk dari PPI Dunia, ada gak sih yang ingin disampaikan kepada eh, pendengar dan juga pembelajar-pembelajar muda yang ingin menempuh ilmu di luar negeri, dan mungkin ada event yang mereka bisa ikuti dan kemungkinan tanggal berapa nih? Oke, kalau misalnya ini kita berharap nanti teman-teman itu tetap semangat juga untuk mengejar ilmu karena ya pastinya penting banget sih pendidikan untuk saat ini. Terus juga ya harapannya ya teman-teman bisa terus semangat dan terus ya bisa semangat dan dapat motivasi juga dari acara kemarin untuk belajar di luar negeri, atau mungkin teman-teman yang udah belajar di luar negeri itu mungkin ya bisa memberikan prospek baru atau insight-insight baru juga untuk teman-teman yang mungkin saat ini masih berada di kuliah di Indonesia. Acaranya tuh nanti akan kita adakan lagi juga ada PPO The Fest, itu kurang lebih sekitar bulan Februari atau Maret. Dekat ya tandanya. Gitu sih. Nanti mungkin teman-teman juga bisa join lagi di PPO The Fest ya. Oke, tentunya dong. Dan untuk pendengar Voice of Indonesia dan juga pemuda-pemuda nih yang semangat mencari ilmu dan bisa mencari ilmu ke luar negeri sana supaya bisa mengenalkan Indonesia juga ke ranah yang lebih luas lagi, tentunya bisa ikut nih kegiatan PPI Dunia yang akan diselenggarakan kemungkinan pada Februari dan juga Maret tahun ini. Dan terima kasih Kak Evelyn yang sudah memberikan kesempatan, memberikan waktu Anda untuk bisa hadir pada interview kali ini di Voice of Indonesia. Dan pendengar Voice of Indonesia, tetaplah terus bersama kami untuk beragam informasi, berita dan juga hiburan khusus untuk Anda hanya di Voice of Indonesia di minggu yang cerah ini. Jadi tetaplah terus bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Voice of Indonesia.